Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini membiasakan peserta didik untuk latihan dan praktik. Tetapi teori ini sangat membatasi kreativitas dari peserta didik. Teori ini juga berpusat pada guru, di mana peserta didik hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Teori sosial kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan sebagian pembelajaran manusia diperoleh dari pengamatan di lingkungan sosial. Dengan pengamatan, manusia memperoleh pengetahuan, sikap, dan juga keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Di dalam teori sosial kognitif, penerapan di dalam kelas dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman yang diperoleh oleh siswa dengan alat pembelajaran seperti peta konsep, gambar ataupun dengan bagan. Dengan media yang digunakan oleh guru seperti menggunakan audio visual, contohnya video ataupun juga gambar-gambar yang dimiliki oleh guru dalam materi pembelajaran. Penerapan teori konstruktivisme di kelas dapat dilakukan guru dengan mengedepankan aktivitas siswa dalam setiap interaksi edukatif supaya siswa dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Siswa belajar dengan menghubungkan informasi, konsep, dan rumus yang didapatkannya di sekolah dengan kehidupan nyata mereka. Model pembelajaran inquiry yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana kelompok siswa inquiry akan mencari jawaban-jawaban dari isi pertanyaan melalui prosedur yang jelas dan juga struktural kelompok. Pembelajaran inquiry dapat dilakukan secara individual, kelompok maupun klasikal. Langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry antara lain yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua pengamatan atau observasi, yang ketiga menganalisis atau menyajikan hasil berupa tulisan, gambar, ataupun karya lainnya. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil dari karya tersebut kepada audiens seperti teman ataupun guru. Model pembelajaran kooperatif scripting adalah kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik yang lain dengan cara berkolaborasi. Pada model pembelajaran ini, peserta didik dapat bekerja atau berpikir sendiri, tidak hanya mengandalkan satu peserta didik saja dalam kelompoknya. Mengapa demikian? Karena di dalam model ini, peserta didik bersama dengan pasangannya harus memecahkan masalah secara bersama-sama. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif scripting ini yang pertama adalah guru membagi siswa menjadi berpasangan. Kemudian guru membagikan wacana atau materi untuk siswa baca dan untuk dibuat ringkasan. Guru lalu menetapkan siswa siapa yang akan berperan sebagai pembicara dan siswa siapa yang akan berperan sebagai pendengar. Siswa yang berperan sebagai pembicara akan membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Kemudian mereka bertukar peran. Yang awalnya menjadi pembicara lalu menjadi pendengar, begitu pula sebaliknya. Lalu setelah selesai, guru bersama siswa merumuskan simpulan dari apa yang sudah dilakukan tadi. Model pembelajaran yang berdasarkan prinsip konstruktivisme yang kedua yaitu model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw merupakan pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk belajar berkelompok, dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain sehingga membentuk pengetahuan yang utuh. Model pembelajaran investigasi kelompok adalah model pembelajaran grup yang berpusat pada peserta didik sehingga pendidik menjadi fasilitator. Model ini membuat suasana saling bekerja sama dan berinteraksi antara peserta didik dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. Langkah-langkahnya yang pertama, pendidik membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian pendidik menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Lalu pendidik mengundang ketua-ketua kelompok untuk memberikan materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Kemudian masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasan.
Kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasan. Kemudian, pendidik memberikan penjelasan singkat atau klarifikasi bila terjadi kesalahan konsep dan memberikan kesimpulan. Lalu, pendidik dan peserta didik melakukan evaluasi bersama-sama. Tania usia 7 tahun memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Berdasarkan usia dan permasalahan yang dimiliki Tania, hal yang akan saya lakukan untuk meningkatkan motivasi Tania yaitu mencoba membuat sebuah perlombaan yang dimainkan secara berkelompok. Contohnya permainan bagia. Dalam permainan bagia dibutuhkan kerjasama tim yang kompak dan semangat berjalan dengan cepat supaya dapat berjalan sampai garis finish dan menjadi juara. Namun dalam permainan bagia ini seringkali ada anggota yang terjatuh karena kurangnya keseimbangan dan konsentrasi, dan dengan segera anggota yang lain akan mencoba untuk membantu anggota yang jatuh tadi supaya dapat melanjutkan berjalan sampai garis finish. Kemudian kita menjelaskan kepada Tania bahwa permainan bagia ini mengajarkan kita untuk mencapai sebuah tujuan atau kesuksesan, kita membutuhkan kerja keras. Kesuksesan itu seperti hadiah atas kerja keras kita. Maka Tania harus rajin dan semangat dalam belajar supaya dapat berprestasi dan dapat mencapai kesuksesan di masa depan. Samuel usia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut yang kuat akan kegagalan. Berdasarkan usia dan permasalahan yang dimiliki Samuel, yang akan coba saya lakukan untuk meningkatkan motivasi Samuel, yaitu dengan cara mencoba mengingatkannya kembali saat-saat Samuel pertama kali belajar naik sepeda, dengan memperlihatkan atau menonton video seorang anak kecil yang baru pertama kali belajar naik sepeda. Anak kecil tersebut mengalami jatuh berkali-kali dan mencoba untuk bangun kembali dan mencoba belajar sampai mahir naik sepeda. Begitu pula dengan Samuel, pasti mengalami hal yang sama dengan yang dialami anak kecil tadi. Samuel pasti mengalami jatuh bangun berkali-kali dan mencoba bangun kembali untuk belajar naik sepeda sampai mahir. Jadi Samuel harus semangat belajar, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jika Samuel mengalami kegagalan, harus mencobanya lagi dan lagi dengan cara yang lebih baik sampai berhasil. Selain itu, untuk mengatasi rasa takut pada anak bisa dilakukan dengan mencoba permainan yang ada di wahana outbound anak, seperti jembatan jaring, flying fox, dan lain-lain. Permainan-permainan ini memunculkan atau mengacu adrenalin dan memunculkan rasa takut. Tetapi setelah kita mencoba melakukan permainan itu, ternyata sangat menyenangkan dan tidak seperti yang ditakutkan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan dapat mengatasi rasa takut anak terhadap sesuatu, termasuk rasa takut terhadap kegagalan. Pada kasus ini, Sandra dianggap sudah bisa berpikir secara abstrak. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memutarkan video mengenai kisah seorang penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kaki dan dia diremehkan oleh teman-temannya bahwa dia pasti tidak bisa mengikuti lomba berlari. Tetapi nyatanya dia berjuang hingga bisa tampil di lomba lari khusus penyandang disabilitas. Setelah melihat video tersebut, Sandra diajak berdiskusi mengenai pesan yang ingin disampaikan di video tersebut. Apabila Sandra masih belum mendapatkan pesan yang diinginkan, cara berikutnya adalah dengan memberitahukan pesan yang diinginkan dan disambungkan dengan masalah yang ada pada Sandra. Guru kemudian memberikan nasihat kepada Sandra bahwa hal yang dilakukan Sandra adalah hal yang tidak baik. Sandra juga diberi pengertian bahwa seseorang pasti tidak ingin diremehkan, sehingga jangan sampai kita meremehkan orang lain. Sandra pun juga diajak untuk berpikir dari sudut pandang temannya yang dia remehkan. Apakah Sandra akan senang bila ia berada di posisi sebagai orang yang diremehkan? Pada kasus Robert 16 tahun, dia berada di fase remaja akhir, di mana fase ini penalaran semakin logis, mempertahankan keinginannya, dan juga belum bisa mengendalikan emosi. Jika Robert mengalami minat dalam belajar sedikit, pendidik harus mengetahui
penyebabnya terlebih dahulu. Jika pendidik sudah mengetahui penyebabnya, pendidik bisa mengkomunikasikan penyebab tersebut kepada anak. Setelah penyebabnya itu dan dapat dikomunikasikan, pendidik dapat melakukan pendekatan kepada anak sehingga rasa percaya antara anak dan juga pendidik itu akan terwujud. Peran keluarga terbilang penting dalam kasus ini. Jika Robert sudah tidak tinggal bersama keluarganya, yaitu orang tuanya, kita dapat menghubungi keluarga terdekatnya. Di sini Robert tinggal bersama bibinya. Kita dapat mengkomunikasikan antara minat dari Robert kepada pendidik dan juga kepada wali. Setelah wali mengerti dan paham, kita dapat memberikan pengarahan bersama wali dari Robert, yaitu bibinya, memberikan pengarahan dan juga memantau di dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah. Setelah rasa percaya anak muncul, pendidik dapat mengarahkan dan juga memberikan pelayanan sesuai dengan usia anak. Jika di dalam kelas, pendidik dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga pengarahan sesuai dengan minat dan bakat anak. Namun, tidak harus diberi pengkangan. Kita tetap memberi pengarahan supaya antara minat dan bakat anak itu dapat tercapai. Pendidik juga dapat memotivasi secara langsung dengan cara menceritakan kesuksesan seseorang atau tokoh yang jadi panutan atau yang diteladani anak sehingga minat dan bakat anak itu dapat berkembang.